Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli sadaqallahul azim. Wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa iyyahum sadaqallahul azim. Sidang jamaah pengajian yang terhormat, yang pertama marilah kita yang memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sesudah selang hana pertemuan selama Ramadan, insyaallah sesudah Ramadan pertemuan kembali antara tekudungku sekalian sebagai keluarga dan saudara Tuhan. Salat dan salam mari pula kita sampaikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli dan sahabat sekalian. Yang mulia Abu Imam Masjid dan yang terhormat Tengku-Tengku sebagai panitia dan pengurus masjid. Demikian pula yang Tuhan muliakan seluruh jamaah pengajian tetap di setiap malam Jumat. Adapun pengajian kita pada malamnya adalah coba kita perhatikan sepotong kalam Allah, yaitu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wa iyyahum. Dalam ayat tersebut Allah memberi gambaran kepada kita sebagai makhluk dan hambanya. Manusia itu adalah ada dua macam cara berhadapan dan dua macam cara bekerja. Yang pertama adalah pekerjaan yang kita nunggu, kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan dan pemberian tawa oleh Tuhan, dan yang kedua sebagai barang yang Allah meminta daripada kita sebagai hamba. Maksudnya manusia adalah dua sisi. Di satu sisi menunggu daripada Allah, dan yang kedua adalah Allah menunggu daripada kita. Bahasa lebih singkat dan lebih mudah, dua macam tuntutan. Yang pertama Allah menuntut daripada kitanya, dan yang kedua adalah kitanya mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang demikian, dua macam barang tersebut harus bisa kitanya pisah, dan harus bisa kitanya memang hayati. Yang harus memang kita sungguh-sungguh, dan yang kira-kira memang sungguh sekedar. Yang pertama bicara Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Perintah Allah buat katanya manusia, adakala secara langsung, adakala sebagai penanggung jawab. Pribadi manusia sebagai makhluk Allah yang kena taklif dengan ayat yang lain, aqimis salah, itu adalah pribadi. Ayat yang barusan katanya baca adalah sebagai orang yang tanggung jawab, wa'mur ahlaka bis salah. Kedua adalah perintah pribadi kita terima daripada Tuhan, dan yang kedua adalah perintah pribadi untuk orang yang merupakan tanggung jawab kepada katanya. Bukan hanya sekadar melakukan perintah dan panggilan pribadi dengan katanya hana penuhi adalah panggilan yang secara sifat umum. Salat katanya lakukan tuntutan pribadi, keluarga hana padina ada peduli. Nyo dalam lepas dengan ayat wa'mur ahlaka. Wa'mur ahlaka penuh mandum dalam tahayati, tetapi aqimis salah sebagai hak pribadi dalam terpenuhi. Artinya
Anamian mandum dalam tempat pendidikan dan terperintah tajuk beragama di mana tempat pendidikan agama. Tetapi katanya sebagai yang anamian hanya melakukan ibadat salat. Nyo hanya memenuhi 11 ayat wa'mur ahlaka bis salati. Atau yang kedua adalah kon demikian. Tetapi adalah katanya melakukan aqimis salah. Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala tetap katanya lakukan. Tetapi apapun perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala katanya penuhi. Sedangkan wa'mur ahlaka bis salati hana juga. Kesimpulan, yang pertama memenuhi panggilan Allah secara pribadi, dan yang kedua memenuhi panggilan Allah sebagai tuntutan dati umum. Kesimpulan, setiap rumah tangga individu pribadi manusia melakukan salat. Sebut salat adalah merupakan salah satu daripada afrad daripada barang wajib. Dengan kalimat aqimis salah, apabila Allah perintah niyu buat sembahyang, maka sama dengan Allah memerintahkan pula aturan untuk bisa bekerja. Kalau Allah Ta'ala memerintahkan wa'mur ahlaka bis salati, Allah juga memerintahkan bagaimana kaifiat perintah. Tengku dan sidang jamaah yang terhormat, apabila Allah dalam ayat pertama niyu aqimis salah melakukan salat, tentu tak fikir dan tak ingat yang bawa siapa yang perintah dan apa yang diperintah, dan adalah tahu yang terima perintah. Sehingga dengan ayat tersebut tak kait dengan ayat yang lain, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ibadah itu adalah merupakan satu kalimat dan satu kata-kata. Kata-kata ibadah itu dirangkai dengan dua kata-kata yang lain. Yang pertama dirangkai dengan kalimat abid, dan yang kedua dirangkai dengan kalimat ma'bud, barulah di tengah-tengah kalimat ibadah. Artinya, setiap kalimat yang dikira Allah Ta'ala u'budu, kamu melakukan ibadah, tentu putra yang dikategori dan yang kebunan ibadah. Kemudian sesudah ibadah yang diperintah oleh Tuhan, bukan hanya perintah mengikat dengan perintah, melakukan salat, melakukan zakat, melakukan haji, melakukan puasa. Kan puasa yang keperleh, tetapi orang yang melakukan puasa, setiap perintah adalah salat, adalah musalli. Setiap orang perintah saumi, saimi. Setiap perintah haji adalah orangnya haji. Oleh karenanya kalau Allah Ta'ala menuntut kepada manusia sembahyang, menuntut pula kepada orang yang sembahyang, sudah dia itu abid. Sesudah Allah menuntutkan orang sembahyang, menuntut pula adalah untuk sembahyang, sudah ma'bud. Kalau demikian, setiap ibadah yang kita lakukan, aturan ibadah terpenuhi, aturan abid terpenuhi, aturan ma'bud terpenuhi. Dengan macam kalimat dia balai tafawud benar tagayyur dia. Abidun kan ma'budun, ma'budun kan abidun, abidun ma'budun kan ibadatun. Berdua ulang. Orang ibadat kan ibadat. Orang ibadat kan yang terima ibadat. Orang terima ibadat dan orang yang ibadat kan ibadat. Sehingga dengan istilah demikian, abid kan ma'bud. Artinya orang yang sembahyang yang ibadat kan Allah. Allah kan orang sembahyang. Orang sembahyang kan Allah. Allah dan orang yang sembahyang kan sembahyang. Sama dengan sembahyang lain, orang sembahyang lain, Allah yang ma'bud yang terima sembahyang adalah lain. Hal tersebut membarusah wa'budu rabbakum, kita melakukan ibadah. Yang pertama tamurna sawa katanya nyajid ke abidun, nyajid ke orang sembah Tuhan. Sesudah nyajid ke orang sembah Tuhan, sawalam kira-kira bertamaklumi yang dah ma'budun, dah Allah Ta'ala yang disembah. Orang sembah telah terpenuhi aturan, ma'bud Allah Ta'ala telah kita penuhi ketentuan, ibadah juga adalah harus terpenuhi. Karena syarat bah orang sembahyang kan syarat bah sembahyang.
Syarat bak semayang dan syarat bak urung semayang, kan syarat bak zat yang terima semayang aku. Bedaan aku. Syarat urung semayang dan lain bersuci, ini syarat musalli. Sedangkan syarat semayang tutup aurat, menghadap kiblat ke barat dan semuanya. Sedangkan syarat yang terima semayang adalah mukhalafah lil hawadis. Ini dengan sendirinya adalah atiakan perintah oleh Tuhan aqimius salah, maka kan hanya semayang begitu perintah aqimius salah, begitu azan bedah yang semayang. Taturi dah rawat. Lon nyau urang yang hak je ibadah ke Tuhan, galam layak ibadah ke Tuhan. Ada atas semayang biar nanti. Kemudian sesudah draw tekalayak je kurang semayang nyau menanya ni Tuhan, galam ada tabu pi kalau hati. Urang semayang kata terpenuhi aturan, salat kata maklumi ketentuan, tapi ma'bud gelam taturi. Jamaah yang terhormat. Maka dengan karenanya setiap ibadat apapun mazhabat di dalam jih adalah mazhabat ilmu syariat, ilmu hakikat dan ilmu tariqat. Bahasa jih tak semayang hukum furuh kana, hukum sufi kana, hukum tasawuf kana. Berhubung karenanya setiap ibadat tidak boleh lepas daripada aturan yang telah dia bicarakan. Seiring dengan demikian, bicara dulu satu-satu syarat abid. Sebelum kita bicara syarat ma'bud. Abid orang yang ibadat ke Tuhan, syarat yang pertama, syarat sah salat dia muslim. Syarat sah salat dia punya akal. Syarat sah salat dia suci. Syarat sah salat dia lihat pun syarat. Dalam bicara persoalan muslimin dan bicara mukmin, tentu adalah untuk sawat taslim kalau bicara muslim, untuk sawat yakini iman kalau bicara mukmin. Bicara muslim katanya sebagai syarat urung semayang, burung iman ngurung Islam. Apabila bicara urung Islam, kesawat taslim, ibadahnya kesawat serah. Apabila syarat kepada urung iman, putra yang tak akui, yang tak akui, maka dengan sendirinya untuk sah semayang, bunyo ilai muslim dan bunyo pula dia mukmin. Namun dan pegat pemisahan mengklaim-mengklaim merempah. Sidang jemaah yang terhormat, apabila aturan muslimin karena basirau riang, aturan mukminin karena basirau riang, lalu kemudian adalah kalengkaplah aturan sibak si abid. Aturan bak ma'bud, bak zat yang tukang terima harus memang termaklumi. Karena abidun kan ma'budun, ma'budun kan abidun. Allah kan urang semayang, Allah kan urang puasa, Allah kan urang janji, Allah kan urang beri zakat. Allah yang terimanya juga berbeda dengan ibadah. Allah kan semayang, Allah kan puasa, Allah kan ibadah haji. Sidang jemaah yang terhormat, garis gasaji dapat perbedaan, sehingga yang gekun adalah ma'bud yang sebenarnya. Zat Allah merupakan zat yang bersih daripada segala kekurangan. Makna bersih daripada kekurangan dua analisa. Sama macam bersih daripada kekurangan ubina kurang ke hanali ba'zatnya. Sama macam tu makna bersih daripada kekurangan ba'zatnya hana kenang kurang. Sebab aku perhati perbedaan bahasa Allah tuan. Zat Allah Ta'ala merupakan zat yang bekna sifat kekurangan. Itu tercari nyentah sifat kurang. Pengertian bekna sifat kurang na dua macam. Sama macam bekna sifat kurang lagi takun bekna kutra. Bunuh melabuaki jino kadarah yang anak kutra. Bunuh kenang menanglung kenang tu jino kahanali anak kutra. Yang kekun juga orang anak kutra. Yang kedua makna hana kuta kun urang suci adalah hana kenang kuta. Kan hana le kuta. Hana kurang kan hana le kurang. Dalam halnya yang kita anggap Allah Ta'ala sebagai zat yang sempurna, zat yang hana kurang, apakah masih dianggap hana le kurang atau zat Allah hana kurang?
Menyodang anggap hana le kurang ba Allah Ta'ala kan danggap Allah Ta'ala zat yang hana pernah kena dengan kurang, sungguh anggapan tersebut belum sempurna. Bahkan kejamanan menyodang anggap kabeh kurang ba Allah Ta'ala dengan tansih, dengan tak bersihkan seakan sebelum kita tansih, sebelum kita pinah kurang, sebelum kita pinah sifat lemah, seakan adanya dilena batuhan tukar katanya dakuina dengan dakuina barulah dengan dakui carang barulah Allah yang alimun, dengan dakui tiga barulah Allah Ta'ala qadirun, dengan dakui ahad baru Allah Ta'ala itu sirau, dengan dakui la syarikalahu barulah Allah Ta'ala hana kunci, dengan dakui lam yalid baru Allah hana menyamana makna ji gadah hana batuhan dengan sebab takui hana gadah kunci ba Allah Ta'ala dengan sebab itu takui hana kunci gadah juga batuhan gadah lepai batuhan karena itu takui juga seakan-akan adalah bersih karena dia telah dahulu kuda glih adalah lebih karena kawai nak kurang. Sebelum katanya akui hana konsi, lagi-lagi mewaham jangankan pasti ba Allah yang salah, waham salah batuan anjir. Tiyalah dena salah anjir, bela yang pasti ni. Oleh kerana yang demikian dalam dua macam bahasanya yang terjauh sebagai katanya wa'budu rabbakum. Yakinilah Allah Subhanahu wa taala itu zat yang hana kuda dan zat yang kamal dan jamal. Zat yang sempurna dan zat adalah yang bersih dan yang indah. Makna sempurna ke hanali kuda. Makna sempurna ke hanali kurang. Percit makna sempurna dan makna memang sempurna God hana kuda. Hana kurang. Kalau demikian Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang ma'bud yang wajib wujud, zat Allah Ta'ala yang takuina, zat yang takuinanya hana kurang. Kan zat Allah Ta'ala yang takuina hana le kurang. Hana kurang wa Allah Ta'ala. Pakan kejat ba Allah Ta'ala hana kurang karena sifat kurang batuhan hana. Kan pakan Allah Ta'ala hana le kurang karena kan handakuina sifat kurang batuhan. Pengakuan yang kita akui bukan kita akui sehingga mengaku Allah Ta'ala ada supaya ada, mengaku Allah tiga supaya tiga, mengaku Allah ahad supaya satu, bukan begini dalam bab hukum akidah. Tetapi bagaimana juga yang mestinya mengaku Allah satu karena satu, mengaku Allah tiga karena tiga, mengaku Allah punya ilmu karena alim. Di mana perbedaan mengaku tiga karena tiga dan mengaku tiga supaya tiga? Mengaku raya karena raya, mengaku raya supaya raya, sungguh jauh perbedaan. Kalau mengaku raya yang hakikat urangnya ke raya. Mengaku esanya tirau yang drobut gonyan kan tirau. Mengaku carang yang drobut gonyan kan carang. Yang teh yang tiga. Yang teh yang carang, yang teh yang sempurna, yang teh yang bersih, saboh zat yang ba'danya hana kurang. Hana kurang bakri, hana lengket pun kan hana kurang. Tetapi saboh zat yang ba'danya hana le kurang. Jino karena ka sempurna, umpama bak sira urang hana le katiyen. Jino ka kaya. Ngan sira urang pun kan jid urang kaya. Dua macam manusia tersebut adalah hanali gathiyin ka kaya. Yuh golom kaya adalah gathiyin. Sesudah jatuh kaya hilanglah gathiyin. Menyawanan kayanya adalah kuda kira. Bukan kuda kayanya pikon asli. Sesudah kagadah bodoh baru terus carang nyopi kan asli. Pecik wadrai yang ba alam semesta, ba urang ji, ba tumbuh-tumbuhan ji, ba apa saja. Wadrai yang wujud ba manusia diberi nama adalah wujud nisbah. Wujud nisbah, memandang, carang memandang, raya memandang, lebih memandang. Bagaimana cara memandang?
mengingat karena kagadah bangai gekeun cara memandang karena kahanali miskin gekeun kaya memandang karena hanali ubud gekeun urang raya yang drawbud urang nyan ke raya pakricit ieu asai ubud tetap ngantai du raya pi ubud bahkan karena adalah raya tersebut kaya tersebut sidraw tersebut temporer gekeun hilang sewaktu-waktu. Contoh yang paling mudah dan beri gambaran. Tolong ambil saya bawa bungkus barang. Sabah bungkus 1 kilo berat. Sabah bungkus 1,5 kilo berat. Sabah bungkus 2 kilo berat. Tacok satu nilai tekun antara bungkus di tengah tacok. 1 kilo lebih le nibak penan 1,5 kilo lebih le nibak 1 kilo. Menyongan 1 kilo. 1,5 kilo ni nit nibak 2 kilo. Menyongan 2 kilo. Yang robot 1,5 kilo le nit tu. Ada pun kau jawab lain kata. 1,5 kilo nyo le tekun pun 1,5 kilo nyo 1,5 kilo nyo nit. Menyo memandang ke 1 kilo le tekun. Menyo memandang ke 2 kilo nit yang robot nit le. Hana nama yang asli. Inilah nisbah. Mengingat hanale hana bagdanyo maka na gadanyo. Mengingat hanale ngon bagdanyo maka keun tirau. Mengingat hanale ane maka keun anane. Tetapi yang modelnya kan urang tirau ke keun memandang karena kata ngo ke keun tirau. Ente troh orang meda ilam je kerame dema balik. Orangnya gadanyo kacarang kan jarang mandang kurang pekan karena kagadah bodoh. Ente jika bodoh lam sama dengan kembali lam katanya je kurang bangai. 3 orang sapuanan, 3 orang jarang, 3 orang bangai, 3 orang kaya, 3 orang ketian, 3 orang raya, 3 orang ubud. Orangnya raya diangkat je kepada presiden, tinggal habis masa je kurang ubud. Orangnya ubud je kurang biasa, tinggal pilih je kepada presiden je kurang raya. Sama dengan yang kau nyanyian raya ubud. Tak ke raya nisbah kena naya ubud miu. Tak ke ubud pekri karena raya gap tak bosan. Allah Taala biayan kan. Sidang jamaah yang terhormat, Allah Ta'ala yang katakan adalah Allah Ta'ala akbar, Allah raya banding engkau, anak banding. Allah Ta'ala alimun mengetahui apakah banding engkau jarang Tuhan, anak. Wahwal ghaniyu, Allah Ta'ala itu zat yang kaya ketimbang dengan engkau harta, anak banding. Kalau demikian, istilah banding dengan Allah Ta'ala yang kekun mekait. Pak Ricit baru betul adalah wujud Allah wujud mutlak, enggak boleh ada kait. Mana kait hanya perbandingan. Namun 3 gena lahi bagdanya wanku. Ada di dalam pengajian, di dalam memang ceramah, di dalam beri tausiah ala kadar, ada le beri aturan-aturan dan gambaran-gambaran pengertian, gedanyang lerundanyang. So awai na Tuhan ngalam aku. So awai na Tuhan ngandonya gedanyang. Nyan menyolaganya mana seakan-akan na banding nengku. Banding nengku. Penyuruh terjauh awai na Tuhan. Rap-rap tak kena tanya tukang jawab kita akui na banding nengku. Tetapi bila jawab Tuhan penan awai Tuhan nengku. Pakricit pertanyaan dibetulin dulu. Hanjat tanya awai na punya awai na berarti seakan-akan na perbandingan. Apakah perbandingan pada Allah adal? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau bicara Quran, bicara ilmu katanya mukhalafatuhu lil hawadis. Kalau demikian makna sawaina itu sekadar di dalam penyampaian, kan di dalam kejadian. Di dalam penyampaian, bukan dalam kejadian. Beda penyampaian, beda kejadian. Dalam penyampaian wujud sakidam 2 bakal 20 mutakallim. Apakah Allah Taala yang punna? Aududo baru na ilmiah. Tri bacutuk baru na 3, tri bacutuk baru na demengong, tri bacutuk baru na bubuat menan. Itu adalah urut di dalam penyampaian, bukan urut dalam kejadian. Oleh kerana yang demikian urut dalam penyampaian boleh-boleh saja, tapi baik sampai terbawa dalam penyampaian urut, dalam kejadian juga dianggap berurut. Menyamurut di dalam kejadian seakan-akan gedanya oleh bodoh, aududo baru ilmu. Gedanya oleh lapet, dudo baru juga. Awai miskin, dudo baru kaya. Allah Ta'ala biayan syid. Pakai keyawanan, you kalau nak sapu, kira-kira kalau kendega. Lihat pegak dempa baru ada kendega.
Kalau takalan kira-kira akibat moden nanti bagai. Kalau nak Allah Taala alimun, lihat takalan baru dekun Allah yang alim. Kalau demikian aturan ma'bud golom nak. Moyo lagi nyau aturan ma'bud golom nak. U'budu rabbakum sama dengan syarat bak kita nyau abid kana, syarat bak ibadat kana, syarat bak ma'bud golona. Moyo golom nak syarat bak ma'bud, maka sama dengan salat yang kita nyau lakukan, haji yang kita nyau kerjakan, puasa yang kita nyau buat dan seterusnya golom timang sasaran. Inilah salah satu daripada barang yang poin pertama buno wa'mur ahlaka bis salah. Kita nanya nuntut le Tuhan dan kita nanya terperih ba Tuhan. Nyo termasuk barang matlub. Lam dua macamnya apakah barang yang kena jamil le Tuhan yang kira-kira tak habis-habis atau barang yang lekai le Tuhan bagi nyo yang memang tak tunggu-tunggu. Itu satu daripada dua nak. Barang yang lekai le Tuhan bagi nyo nak sabo. Aqimius salah itu lakai. Atuz zakah itu lakai. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti itu lakai. Kemudian kira-kira demikian seterusnya kutiba alaikumus syiyam itu lakai. Barang yang lakai bagdanyo yang memang tak gunakan waktu semaksimal mungkin lebih le atau barang yang kahana apa yang kan lakai bagdanyo yang ada menggaduh. Quran yang tuan baca wa'mur ahlaka bis salati. Allah Ta'ala nak perintah bagdanyo yu keluarga dengan sembahyang. Nyok lakai bagdanyo. Artinya usia usia raya macam tu, usia cucu, tapi naku. Hana nak perintah oleh Allah Ta'ala bitim sembahyang umat pernah amsya'an kata. Bitim sembahyang saudara kata. Hana yang na wa'mur ahlaka. Yu takai. Leuh tayu. Hana kerja selesai persoalan. Yang dituntut oleh Allah Ta'ala bagdanyo adalah perintah yang dituntut. Yang dituntut amar. Kan yang dituntut bejut. Kan yang dituntut bipatih. Tetapi dengan ketentuan iu maksimal. Pakriban iu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Itu Quran. Mana wastabir 'alaiha akibat tayu kadang-kadang putra risiko. Wastabir bersabarlah kamu. Akibat doa tayu kalau mufhum kadang-kadang 2 bulan, 2 bulan, 2 tahun, wastabir 'alaiha. Kalau demikian selama mentang hak katanya untuk perintah kira-kira 3, 2 bulan, 2 bulan, 3 tahun, 2 tahun, maksimal minimal umur 15 tahun. Wa'mur ahlaka bis salah. Sesudah wa'mur ahlaka bis salati itulah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala tayu, kala dempu dan hanalab jid, kaglah katanya, kaglah. Bahkan karenanya nelakai Allah taala. Tetapi dari perintahnya wastabir 'alaiha. Niyu oleh Allah Ta'ala katanya kesabaran. Mufhum daripadanya puatlah. Mufhum dengan kalimat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Dan nabak perintahnya gehon. Dan nabak perintahnya hantu lagi hon. Dan nabak perintahnya kadang-kadang kan bagatan berupa hasil. Wastabir 'alaiha. Bersabarlah kamu datu barang perintah. Barang yang tayu perintah. Tayu kerau, hamampan. Yu bor lain, hamampan. Pinah lain, hamampan. Situn hanafi, 2 tahun hamampan. Sistem pertama gagal. Sistem yang kedua kita alih. Wastabir 'alaiha. Akibat daripadanya adalah hana tapi ikut. Berdua-dua semayangnya apa? Hana ikut pernah semayang pun hana. Berdua-dua semayangnya apa? Hana tak pernah putra. Dua-dua sayangnya apa? Hanya ibadahnya gimana? Iyo bubut kadang-kadang dikerja laju karena kata iyo. Tetapi kena tiru bagaimana salat yang dilakukan di rumah tangga. Dia mau niru, anak tempat tiru. Bagaimana jemaah di rumah tangga? Mereka mau niru, anak tiru. Dengan sendiri wa'mur ahlaka bis salah. Kalau demikian, kalimat wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha bagi dua. Perintah kepada manusia, kepada umat secara umum, kepada anak secara khusus, secara keluarga secara khusus, cara perintah adalah dua. Yang pertama adalah perintah dengan qauli. Yang kedua adalah perintah dengan fi'li. Bahkan yang kelima adalah perintah bil hali. Perintah bil qauli pegah semayang baik dengar-dengar ya.
Perintah bil fi'li dia kena sembahyang dia kena odra ke dang likut lun dia ke imum naku. Walaupun pada tempat ramai hai pedang dia ke imum mana mi rumah pedang je dia ke imum. Biasakanlah menjadi imam menjadi makmum. Karena bapa sebagai imam dan adalah ibu sebagai makmum. Hanjik ke imum mendetu masjid, hanjik ke imum mendetu melatah, hanjik ke imum pada tempat lain. Itu persoalan hanjit memang layak hanjit. Tetapi sampai ilmu bi hanjit ke imum aku. Syarat salah satu syarat je ke imum adalah orang baikna masalah cacat. Baikna cacat dalam bacaan. Artinya orang yang dalam hansip tanggungjawab bahasa maah aku. Khalqi apa boleh buat kerana pegawai Tuhan. Makhraj ra haru. Berangkat kereta apa haruh ra aku. Maka ada kena jemaah ibu ilmu dengan bapa tetap hantar aku. Raya ubi raya carang bicarang kena sembahyang jemaah 32 Ar-Rahmanur Rahim berkijit hanjit aku. Oleh kerana yang demikian kalau sembahyang urangnya bakri sah pribadi sah tetapi menjadi imam mana sah bahkan derawaga gelam cukup tetapi tanggungjawab lebih lain. Tetapi kalau kau demikian bawa yang katanya biasakan menjadi imam di rumah dan menjadi makmum ibu di belakang. Biasakan jadi imam di rumah, menjadi anak dan cucu menjadi makmum di belakang. Ini adalah wa'mur ahlaka. Kemudian dengan kaikalan cara dengan bilhal. Wa berangkapat dilay saya penang salat. Anda kena akhir malam kajula malam sebelumnya kalau kau di masjid kadang-kadang di rumah bakri salat dilay baru mengambil tempat untuk tidur. Dengan karena kebiasa menan baru dan demi laganya pakan biasa haijak tikulam yang kalau ibu pakai haijak itu karena kebiasa makan sebelum pergi sekolah tetapi pakan tim kalau sembahyang nako karena kalau yang katanya pita kalau dah sembahyang nako maka demi juga kalau sembahyang dan yang kedua kalau rumah katanya dia di sembahyang apakah sembahyang ikut tirau lementai luayang nako pakan katanya pentam pernah dua tiga dengan ibu nako. Tapi cobalah biasa-biasa. Ini wastafinan wa'mur ahlaka bis-salah. Jemaah yang terhormat. Sesudah demikian wa'mur ahlaka bis-salati adalah dengan sifat hal, antaikalan sikap. Siapa lebih cepat reaksi antara perintah bil lisan dengan perintah bil hal? So lebih cepat reaksi. Mutulih di dalam ilmu kaidah aku. Kan hadis aku, ilmu kaidah aku. Halu rajulin fi alfi rajulin khairun min wa'di alfi rajulin fi rajulin. Nyan hukum mutawatir naku. Halu rajulin fi alfi rajulin khairun min wa'di alfi rajulin fi rajulin. Sikap bawaan lalu akhlak kira orang sikap katanya rumah tangga, sikap katanya dalam desa, sikap katanya dalam masyarakat ramai, lalu sikap tersebut untuk ditonton oleh sebuah kampung. Halu rajulin sikap kira orang jikalau oleh seribu orang, sikap ya dilonton oleh mak, dilonton oleh anak, dilonton dicocok, itu termasuk orang tonton lebih ramai. Sikap dalam desa ditonton oleh urang desa pada bawah kakak dan pada bawah rumah dalam desa. Sikap katanya dalam kemukiman ditonton oleh urang kemukiman. Sikap katanya dalam kecamatan ditonton oleh urang kecamatan. Sikap Rasulullah langkawan dunia ditonton oleh para sahabat sejumlah dunia itu. Dicontohi oleh sikap Rasulullah. Sidra urang dengan sikap God yang dilonton oleh seribu urang lain lebih bagai manfaat ketimbang siribai adalah orang pegah dengan babah tetapi sidra orang dengar aku. Dia ke guru siribai. Dia ke murid hirau aku. Dia ke guru sirau. Lalu dia ke murid siribai. Untuk murid siribainya bagah terpengaruh bakri baik dengan begah aku. Baik dengan begah aku. Bakri cik. Dia begah nyobi. Nyak ke sembahyang kita nyobi nak. Bedah ikhlas sembahyang kita nyobi biarnya. Anda berjumpa raja rawilai, itu yang bida raja rawan aku. Anda pula lain dah pegang mungkin, itu yang bibianan. Itulah halul rajulin. Na 56 anak lana mir, montai kalan sikap katanya terbawalah bahasa. Inilah merupakan gekun termasuk adat yang berlaku.
Lalu kemudian daripada Silibeda tu mak pegah, ayah pegah, abang yang karaya pi pegah. Kemudian ijak urus lain bawa tetek tiga gawane pi pegah. Tapi pu yang pegahnya dia nak tetek kiban pu yang tirau ni depan contoh aku. Nyai kira-kira awal habis umur katanya obat dah pegah duduk apanan duduk baru umur majid. Ketimbang nganti kam. Oleh karena demikian halu rajulin fi alfi rajul khairun min wa'di alfi rajul fi rajul. Kesimpulan yang Allah Subhanahu wa taala zat yang ba'danya adalah kan kagadah kurang, tetapi zat yang ba'danya hana pernah kenang kurang. Hana kurang ba'danya, perda yang dia kekurang. Yang dia kekurang adalah itu model. Yang dia kekurang adalah itu perbandingan. Berhubungnya merupakan kekurangan, laisa kamislihi syai'un, maka menunjukkan dalam ayat tersebut bahawa Allah hana kurang. Hana kurang sama dengan dua macam. Kurang sempurna, sempurna kurang. Lenga megerah, megerah lenga. Na hana, hana na. Yang abadina zat Allah abadina. Na. Tapi sifat hana ba'dan Allah Ta'ala hana. Anak dan kunci ba Allah Ta'ala hana. Yang tapi abadi hana aku. Oleh kerana yang demikian, gedanya hana kungsi bisa jadi gona, bisa jadi hana le. Allah la syarika lahu adalah menunjukkan fakri. Funkan Allah wujud, Allah dalam posisi wujud wajibil wujud, dalam keadaannya Allah la syarika lahu. Kalau la syarika lahu sama dengan hana kongsi ba Allah Ta'ala, tinggallah Allah Ta'ala tunggal dan ahad. Lanjutan daripada la syarika lahu akan berujung kepada ahad. Dengan karena dakui ahad, itulah yang mendang la syarika lahu. Sehingga menjadi dua macam bahasa yang sama tetapi adalah berlawanan. Dalam satu sisi mengakui Allah itu ahad. Dalam lain pihak, dalam kenyataan Allah Ta'ala itu nasyarik. Berhubung karena yang demikian adalah pada Allah Ta'ala, kuasa yang wujud pada Allah Ta'ala. Itu wujud adalah zati. Kuasa yang wujud pada manusia itu adalah wujud aridhi. Makna wujud zati kan karena kagadahana terus nah. Kan karena kahilang cara bangai terus cara. Kan karena kagadah hubud terus raya. Tetapi wujud aridhi pakar raya karena kagadah hubud. Pakar carang karena kagadah bodoh. Pakar na karena kagadah hana. Menyamanan na Allah Ta'ala mutlak. Sedangkan na alam muqaid. Na Allah mutlak. Na alam muqaid. Makna muqaid dua boh kait baru alamnya na. Baru posisi na alam. Na urang, na tenang, na kaya, na raya, na megah, na barang kapun aku. Dua boh kait. Saboh daripada kaitnya gadah sama dengan dia barangnya hana. Kait yang pertama menyoba baru alam baru na. Kait yang pun bergadah hana yugalam na. Bergadah bangai yugalam cara. Yang kait pun menyontuk cara. Bergadah hubud yugalam raya. Yang menyontuk raya. Bergadah kasihin untuk kaya. Menyontuk kaya. Kagadah kasihin. Kagadah kasihin. Pereh kaya. Kagadah hubud. Gadah hubud. Pereh raya.